Yunce yang baru tersadarkan, baru saja ingin bergerak, langsung diperingatkan oleh Molly. Dia tidak boleh ketahuan kalau dirinya masihlah hidup. Jika ketahuan, maka dia langsunglah dihabisi. Sarannya, kumpulkanlah segenap kekuatannya untuk menghancurkan sekali bayangan bintang hancur. Hanya dengan itu, dia bisa untuklah melarikan diri dan baru mempunyai secercah harapan. Sedangkan ya, untuk Xuan Yu Yufeng, dia sebagai anak dari Ling Kun meminta bantuan untuklah menghabisi nyawa dari peri Yue Chan. Kebetulan dia telah mengungsi di Wisma Gunung Tianjian. Sehingga Ling Gui dan Ling Du diperintahkan mengunjungi Wisma Gunung Tianjian. Singkatnya, 3 hari telah berlalu. Yunce berhasil mengumpulkan kekuatannya dan juga berhasil untuklah keluar dari formasi tersebut. Ya, untuk Raja Iblis Yun Changhai langsunglah begitu senang karena dia adalah orang pertama yang bisa melakukan ini. Terlebih, dirinya yang terluka parah, tetapi dirinya masih memiliki semangat untuk bertahan hidup. Lalu, kristal nadi ungu dikonsumsi oleh Yunce, membuat sebagian tubuhnya kembali pulih. Ya, untuk Yun Changhai membiarkannya. Lagi pula, percuma saja dia inginlah melarikan diri, dikarenakan tempat ini akan terbuka selama 20 tahun sekali. Tetapi Yunce membalas, dia tidak perlu menunggu 20 tahun. Satu-satunya cara bisa keluar, yaitu menghabisi nyawanya. Mendengar pernyataannya, Yun Changhai hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Dia adalah orang pertama yang berani untuklah menantangnya secara langsung. Untuk Molly mengatakan dasar bodoh. Saat ini, dia bukanlah tandingan dari Raja Iblis. Apalagi dengan kondisi dia seperti ini. Namun ya, Yunce inginlah mencoba. Dan keluarlah kemampuan amuk Raja Dominan. Tetapi sayangnya, serangan pertama ditahan hanya dengan 2 jari. Begitu juga dengan serangan kedua, sama sekali tidaklah berdampak. Alhasil, hanya dengan 1 sentilan saja Yunce terpental. Dan Molly berkata, dia sungguh beruntung kalau Raja Iblis ini tidak berniat untuklah membunuhnya. Jika tidak, sekarang mungkin dia sudah menjadi mayat. Lantas Yunce bertanya, mengapa dia menahan diri? Jawaban dari Yun Changhai, sepanjang hidupku, meskipun aku telah membunuh banyak orang, aku belum pernah menghabisi orang yang tidaklah bersalah. Dan ini baru pertama kalinya dia menyakiti orang yang tidak bersalah. Tak lain adalah Yunce, karena dia menyeret orang yang tidak bersalah ke tempat ini. Untuk Yunce berterima kasih atas kesempatannya. Tetapi dia tidak memiliki waktu untuklah berdiam diri di sini. Jadi dia harus keluar dan menghabisi nyawanya. Yun Changhai menekankan, dengan kondisi seperti ini, dia tidak bisa untuklah menghabisi nyawanya. Sekiranya dia haruslah berada di alam Tianxuan tingkat puncak. Dan secara tiba-tiba perutnya keroncongan. Karena kultivasinya masih rendah, Yunce masih membutuhkan asupan makanan. Sangat disayangkan, persediaan makanannya yang dia simpan sudahlah tidak ada. Itu dikarenakan dia memberikan semua persediaan makanan kepada gadis kecilnya. Lantas, Yunce tidak bisa menyalahkannya, karena ini adalah aksi bodohnya. Namun, dia tidak terima kalau dirinya akanlah mati kelaparan. Sampailah dia melihat ada naga di depannya, Yunce memberanikan diri untuklah memotong 1 persatu dagingnya. Hanya dengan cara ini, dia bisa bertahan hidup. Tetapi, Yun Changhai yang melihatnya langsunglah terkejut kalau dia ternyata begitu bodoh. Memakan daging naga sama saja seperti bunuh diri, karena daging naga menyimpan energi sekiranya alam Tianxuan. Dan tubuh dia sekarang sangatlah tidak mungkin bisa untuk bertahan. Kemungkinan terbesarnya dia akan langsung meledak dan meninggoy.
Tetapi Yunce tidaklah mendengarkannya. Dia tetaplah mencobanya. Setelah memakannya, Yun Changhai bertanya-tanya apakah lezat. Dan secara tiba-tiba, tubuh dari Yunce mengalami sebuah reaksi yang membuat Yun Changhai terkejut. Ternyata dia memiliki semangat hidup yang begitu besar. 那就让我看看你怎么活之力。可惜。 Dan Yunce membalas, selama dia belum menghabisi nyawanya, dia tidak akanlah pernah mati. Balasan dari Yun Changhai, ya, kalau begitu, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa hidup kembali. Dan secara tiba-tiba, Yun Changhai dibuat kembali terkejut. Dia melihat adanya warisan dewa liar, mantra pagoda suci Tao. Dengan adanya mantra pagoda suci Tao, membuat tubuh dari Yunce berhasil untuklah dipulihkan. Bahkan berhasil untuklah naik tingkatan, guys. Yang tidak disangka-sangka, setelah dari itu, Yunce kembali memakan daging naga, membuat tubuhnya kembali mengalami reaksi. Sedangkan untuk di tebing introspeksi, Bibi Lingxi dan Paman Lie baru saja mendapati kabar kalau Yunce telah meninggal dunia, membuat mereka begitu murung dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka. Begitu juga dengan Xia Qingye, putri Chang Yue, mereka sangatlah merindukan sosok dari Yunce. Sedangkan untuk peri Yuechan yang telah melepas kemampuan tebing awan esnya, inilah awal mula penderitaannya. Dia bertemu dengan Linggui dan Lingdu yang telah diperintahkan untuklah menghabisi nyawanya. Dengan kultivasi dia yang sekarang, sangatlah sulit untuk menghadapinya. Apalagi dia sedanglah mengandung. Alhasil, dia pun dikejar-kejar. Dan singkatnya, setengah tahun telah berlalu. Yunce akhirnya berhasil menembus alam Di Xuan, membuat Raja Iblis Yun Changhai benar-benar bangga terhadapnya. Tetapi percuma saja, dia masihlah terlalu dini untuk menghabisi nyawanya. Bukankah sudah kubilang, jika ingin menghabisi nyawanya, setidaknya haruslah berada di alam Tian Xuan. Tetapi Yunce langsung menerjang dan berhasil memberikan luka. Hal ini membuat Yun Changhai menarik kata-katanya. Alhasil, Yun Changhai menanggapinya dengan serius. Mereka berdua saling bentrokan kekuatan. Sampailah api Phoenix dikeluarkan, membuat daya serangannya bertambah. Yun Changhai tidak akanlah tinggal diam. Jika dia berdiam diri, dialah yang akan dihabisi. Sampailah dia juga mengeluarkan kemampuan cakarnya, Yunce yang terkena serangan tersebut langsunglah batuk-batuk berdarah. Dia tahu itu salah satu serangan terkuatnya. Pertanyaan dia kepada Molly, apakah dia tahu tentang kemampuan tersebut? Sangat disayangkan, Molly belum pernah mendengar tentang kemampuan tersebut. Lalu Yun Changhai mempertanyakan, apakah kemampuan dia hanya sebatas ini saja? Ya, balasan dari Yunce, saat ini dia memang belum bisa menghabisinya dengan mudah. Tetapi setidaknya dia ada perkembangan yang awalnya dia tidak bisa menandinginya sama sekali. Namun baru setengah tahun dia sudah bisa melewati 3 serangan darinya. Bukankah itu adalah perkembangan yang begitu pesat? Jadi ya, Yunce menantangnya, berikan aku waktu paling lama 2 tahun lagi, sudah dipastikan dia akanlah menghabisi nyawanya. Mendengar itu, Yun Changhai semakin tertantang dengan membalas sebuah tawaan, kalau dia adalah pria yang begitu aneh. Menarik dia ke tempat seperti ini ternyata adalah sebuah anugerah, karena dia benar-benar menarik dan bisa menghilangkan rasa bosannya. Jadi, dia menerima tantangan Yunce. Dia inginlah sekali melihat 2 tahun lagi sejauh mana dia akan bertumbuh. Balasan dari Yunce, aku tidak akan mengecewakanmu, sembari perutnya keroncongan. Seperti biasa, sifat jahil dan kelicikan dari Yunce diperlihatkan.
Yang dulunya dia memakan daging naga mentah-mentah, tetapi sekarang dia membakarnya tepat di depannya Yun Changhai. Aromanya yang begitu harum membuat Yun Changhai menelan ludah. Tetapi dia mencoba memalingkan diri agarlah tidak tergiur sama sekali. Yunce yang menyadarinya langsunglah menghampirinya dan menyodorkan daging naga dengan berkata, cobalah, agar dia tahu istilah daging naga dari surga bukanlah isapan jempol belaka. Tetapi Yun Changhai menolaknya. Dia curiga kalau bocah satu ini sedanglah berpura-pura dan bertanya apakah dia sedanglah mengkasihani dirinya. Ya, Yunce membalas, mereka berdua yang terjebak di sini artinya sama-sama menderita. Jadi ya lebih baik saling mengasihi satu sama lain. Mendengar perkataan tersebut, mata dari Yun Changhai langsunglah berbinar-binar. Dia pun menerima tawaran dari Yunce. Ketika menggigit daging naga, dia pun berteriak, kenapa ini begitu sangatlah enak? Ya enak, lu udah ratusan tahun di dalam sini. Tidak mungkin memiliki kesempatan memakan daging naga ya. Setelah memakannya, dia berterima kasih banyak kepada Yunce. Dia pun memperkenalkan diri. Aku adalah Yun Changhai, sepanjang hidup tidak pernah berhutang budi. Jadi, kebaikannya akanlah dia ingat. Mendengar nama dari Yun Changhai, membuat Yunce langsunglah penasaran. Apakah dia juga bermarga Yun? Tetapi, kita haruslah bersambung untuk di episode 7 season 2 kali ini. Ya, untuk episode kali ini, kita hanya diperlihatkan proses dari Yunce. Tetapi tidak diperlihatkan bagaimana penderitaan dari Peri Iwechan. Karena untuk di novelnya ataupun dua dimensinya, setelah Peri Iwechan meninggalkan istana Dewa Bingyun, kehidupannya benar-benar begitu menderita guys. Dia dikejar-kejar, bahkan hampir saja meninggal dunia. Tetapi ya, dia berhasil untuklah melewati rintangan tersebut. Meskipun prosesnya sungguh begitu menyakitkan guys. Mungkin studionya tidak akanlah memperlihatkannya, dikarenakan itu bisa saja tidak lulus sensor. Karena ya benar-benar begitu menderita, lebih parah dari perbudakan. Tetapi menurut Mimin, nanti akanlah diperlihatkan. Tetapi kemungkinan terbesarnya, scene-nya akanlah lebih diperhalus ya. Sedikit preview untuk lapat berikutnya. Untuk Yun Changhai dan Yunce yang awalnya bermusuhan dan ingin saling menghabisi satu sama lain, kini menjalin pertemanan. Dikarenakan mereka berasal dari marga Yun dan Yun Changhai akhirnya mewariskan seluruh kemampuannya kepada Yunce. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.